Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas sebuah misi militer yang dipimpin oleh panglima termuda yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Namun sayangnya, misi ini diragukan kepemimpinannya oleh banyak pihak. Bagaimana keberlangsungan misi ini? Simak kisah ini sampai selesai. Negara Romawi adalah salah satu dari dua negara yang bertetangga dengan semenanjung Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Negara Romawi menguasai wilayah-wilayah yang cukup luas di utara Jazirah Arab. Para amir atau pemimpin wilayah-wilayah tersebut ditunjuk dan diangkat oleh otoritas negara Romawi dan mereka tunduk kepadanya. Nabi Muhammad SAW mengirimkan sejumlah juru dakwah dan delegasi ke wilayah-wilayah tersebut. Nabi Muhammad mengutus Diyah Al-Qalbi untuk membawa surat kepada Raja Romawi yang berisikan ajakan untuk masuk Islam. Akan tetapi sayangnya, sang raja menolak mentah-mentah karena didorong oleh keangkuhan dan merasa besar. Karena sikap Raja Romawi tersebut, lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil langkah dan rencana untuk menggoyahkan wibawa Romawi dalam diri bangsa Arab sangat jelas arahnya. Dan dari itu, pasukan kaum muslimin pun memulai operasinya untuk menundukkan kawasan dan wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad mengirimkan misi militer dan bertempur melawan kaum Nasrani Arab dan Romawi pada Perang Mu'tah. Pada pertempuran tersebut, para panglima pasukan Islam gugur sebagai syahid secara berurutan. Mulai dari Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Setelah itu, kepemimpinan pasukan diambil alih oleh Saifullah Khalid bin Al-Walid. Kemudian pasukan kembali ke Madinah. Lalu pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW menjalankan misi militer dengan membawa pasukan yang cukup besar menuju ke Syam dan sampai ke Tabuk. Waktu itu, pasukan Islam tidak sampai bertempur dengan pasukan Romawi dan tidak pula dengan kabilah-kabilah Arab. Para pemimpin musuh waktu itu lebih memilih untuk melakukan perjanjian damai dengan membayar jizyah. Dan akhirnya, pasukan Islam pun kembali pulang ke Madinah setelah 20 malam berada di Tabuk. Pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad memobilisasi kaum muslimin untuk berperang melawan pasukan Romawi di Balka dan Palestina. Waktu itu, para pembesar dan pemuka sahabat ikut dalam misi militer tersebut. Dalam misi tersebut, Nabi Muhammad SAW menunjuk Usamah sebagai amir atau panglimanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar menuturkan, ada keterangan yang menyebutkan bahwa penyiapan pasukan Usamah dilakukan pada hari Sabtu, 2 hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya misi tersebut sudah direncanakan sebelum Nabi Muhammad jatuh sakit. Beliau mulai menyeru dan memobilisasi kaum muslimin untuk ikut dalam misi militer melawan pasukan Romawi pada akhir bulan Safar. Beliau kemudian memanggil Usamah dan berkata kepadanya, "Pergilah kamu ke tempat terbunuhnya ayahmu, lalu seranglah mereka, karena sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai panglima atas pasukan ini." Lalu ada sebagian orang yang mengkritik dan mempertanyakan pengangkatan Usamah tersebut. Lalu Rasulullah pun menanggapi kritikan mereka. "Jika kalian mengkritik, mempertanyakan dan mendiskreditkan kepemimpinan Usamah, maka sungguh sebelumnya kalian juga mengkritik dan mendiskreditkan kepemimpinan ayahnya. Sungguh demi Allah, ayahnya adalah orang yang layak dan kompeten
untuk memegang kepemimpinan. Dan sungguh, ia adalah termasuk orang yang paling aku cintai, dan putranya ini adalah juga termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Namun sayangnya, tidak lama setelah memulai penyiapan pasukan untuk misi militer yang dipimpin oleh Usamah tersebut, yaitu 2 hari setelah itu, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan semakin bertambah parah sakit beliau. Sementara itu, pasukan yang telah disiapkan tersebut belum berangkat dan masih berada di Al-Jurf, atau sebuah tempat yang terletak 3 mil dari Madinah di jalur menuju ke Syam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, pasukan tersebut akhirnya kembali lagi ke Madinah. Situasi dan kondisi waktu itu pun berubah bersamaan dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Aisyah menggambarkan situasi waktu itu sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka orang-orang Arab murtad dan kemunafikan mulai muncul ke permukaan. Sungguh, aku telah tertimpa sesuatu yang seandainya itu menimpa gunung-gunung yang tinggi, besar, dan kokoh, niscaya gunung itu hancur. Para sahabat Nabi Muhammad SAW waktu itu seolah-olah laksana seperti domba-domba di perkebunan pada malam yang hujan di tanah yang penuh dengan binatang buas. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk kekhilafahan, maka pada hari ketiga dari meninggalnya Rasulullah SAW, beliau memerintahkan seorang laki-laki untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat bahwa pengiriman misi militer pasukan Usamah dilanjutkan dan tidak ada satupun personil pasukan Usamah yang tertinggal di Madinah, melainkan ia harus segera berangkat menuju ke kamp militer di Al-Jurf. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berdiri di hadapan masyarakat Madinah, memberikan pidato, memberikan semangat dan motivasi kepada mereka. Namun ada sebagian sahabat yang memberikan masukan dan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya tidak memberangkatkan misi militer pasukan tersebut. Mereka berkata, pasukan tersebut terdiri dari sebagian besar kaum muslimin, sementara orang-orang Arab sebagaimana yang Anda lihat banyak yang berbelok. Maka dari itu tidak seyogyanya Anda memecah-mecah jamaah kaum muslimin yang ada. Karena jika Anda tetap mengirimkan pasukan tersebut, maka kaum muslimin yang tersisa di Madinah tinggal sedikit. Di sisi lain, dari kamp militer di Al-Jurf, Usamah pun mengirimkan Umar bin Al-Khattab untuk menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan meminta izin untuk membawa kembali pasukan. Ia berkata, pasukan ini terdiri dari sebagian besar kaum muslimin yang ada, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh Islam terkemuka. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan khalifah, tanah haram, dan kehormatan Rasulullah serta kaum muslimin yang lain dari serbuan orang-orang musyrik. Akan tetapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak menyetujui usulan tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan misi militer yang ada menuju ke Syam, walau sebagaimanapun situasi dan kondisinya serta apapun akibatnya. Usamah dan para staf militernya merasa tidak setuju dengan langkah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tetap bersikukuh pada pendapatnya tersebut. Mereka pun melakukan segenap upaya untuk meyakinkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa usulan dan pemikiran mereka adalah benar dan tepat. Selain itu, kaum Ansor pun meminta supaya pasukan tersebut dipimpin oleh seseorang yang lebih tua dari Usamah. Mereka mengutus Umar bin Al-Khattab untuk menyampaikan usulan mereka itu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar bin Al-Khattab pun menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepadanya, orang Ansor meminta supaya pasukan ini dipimpin oleh seseorang yang lebih tua dari Usamah. Mendengar hal itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun langsung terhenyak berdiri, lalu memegang jenggot Umar bin Al-Khattab dan berkata kepadanya, celaka kamu wahai Umar,
Rasulullah telah menunjuk dan mengangkat Usamah dan Anda menyuruhku untuk mencopotnya?" Lalu Umar bin Al-Khattab pun kembali. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, "Bagaimana hasilnya wahai Umar?" Lalu ia pun berkata, "Celaka kalian semua. Lihat apa yang aku dapatkan dari khalifah Rasulullah gara-gara kalian." Lalu kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq keluar untuk menemui mereka, lalu memberangkatkan dan mengantar mereka. Sedang waktu itu ia berjalan kaki, sementara Usamah naik kendaraan. Waktu itu Abdurrahman bin Auf menuntun kendaraan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Usamah berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sungguh Anda harus naik kendaraan atau saya akan turun." Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sungguh kamu jangan turun, dan sungguh aku tidak akan naik kendaraan. Aku ingin sesaat mengotori kedua kakiku dengan tanah dalam jihad di jalan Allah." Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Usamah, "Aku ingin Umar tetap tinggal di Madinah bersamaku. Apakah Anda mengizinkan?" Lalu Usamah pun menyetujui permintaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Dan pada akhirnya Usamah pun berangkat membawa pasukannya dengan melaksanakan apa yang sebelumnya diperintahkan Rasulullah, yaitu menyerbu kabilah-kabilah Kudaha dan negeri Abil, sehingga ia pun selamat, berhasil, sukses dan menang. Misi militer tersebut memakan waktu 40 hari mulai dari pemberangkatan sampai kembali pulang. Hasil dari misi militer Usamah ini menunjukkan bahwa benar langkah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tidak setuju dengan pendapat dan pandangan semua kaum muslimin waktu itu dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk memberangkatkan pasukan Usamah adalah langkah yang betul dan tepat. Karena pemberangkatan misi militer pasukan Usamah tersebut memuat perintah dari Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.